Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini hari Minggu Advent yang keempat, dan nanti malam kita sudah merayakan Misa Natal. Saya mau mengajak Anda dan gereja mengajak Anda sekalian untuk melihat, meneladan figur Advent Bunda Maria sendiri. Saya mau mengajak Anda untuk melihat Bunda Maria menjalani hidup dengan hati sebagai hamba. Apa artinya hidup dengan hati sebagai hamba? Pertama, rendah hati. Kedua, taat. Ketiga, setia. Rendah hati, taat, dan setia. Kita melihat bagaimana Bunda Maria begitu rendah hati. Kenapa kita mengatakan bahwa Bunda Maria ini rendah hati? Karena dalam pernyataannya menjawab kabar gembira dari malaikat, walaupun tugas besar dipercayakan kepada Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan." Dia melihat dirinya sebagai hamba. Dalam hidup kita juga diajak untuk selalu rendah hati. Apa bedanya antara orang yang rendah hati dan sombong? Orang yang rendah hati ini melihat bahwa segala sesuatu yang dia punya dalam hidupnya ini berasal dari Tuhan. Semua yang kita punya ini karena kemurahan hati Tuhan. Makanya kan dikatakan, "Aku tidak membawa apapun juga ketika aku datang ke dunia." Ini adalah satu kesadaran yang penting. Seringkali dalam hidup kita dikuasai kesombongan karena kita
merasa bahwa segala sesuatu yang kita punya dalam hidup itu karena kehebatan kita, karena kita berhak. Jadi kalau pikirannya adalah karena kehebatan kita dan ini menjadi hak kita, karena aku sudah kerja keras, aku sudah berdoa, aku sudah jadi orang baik, aku sudah melakukan segala hal yang harus aku lakukan, sehingga aku berhak atas hidup ini, berhak atas segala yang baik. Kita jadi seringkali menuntut. Tapi kalau kita selalu sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, aku bisa bernafas hari ini karena hadiah Tuhan. Aku bisa bekerja hari ini karena hadiah Tuhan. Aku bisa melakukan berbagai hal yang baik, ini karena bantuan Tuhan. Jadi siapa kita ini? Datang ke dunia tanpa apa-apa dan semua adalah milik Tuhan. Kita ini cuman dititipin sama Tuhan. Maka kita jadi lebih sadar bahwa kita terbatas. Yang luar biasa itu Tuhan, bukan kita. Jadi gak usah nuntut macam-macam. Belajar bersyukur atas segala hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, sekecil apapun. Sehingga kalau kita bisa selalu melihat keterbatasan kita, menyadari betapa baiknya Tuhan, kita jadi bisa lebih bersyukur dalam hidup. Lihat Bunda Maria juga bersyukur, makanya Bunda Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Bahkan dalam ketidakpastian, bahkan dalam situasi di mana apa yang terjadi itu bukan sesuai dengan rencana Bunda Maria, tetapi Bunda Maria mau taat. Kalau punya hati sebagai hamba, kan taat kan kepada Tuan. Ini bukan hati Tuan, tapi hati hamba. Kalau hati Tuan, hati bos, itu mau selalu memerintah, mengatur. Semua harus terjadi sesuai dengan kehendakku. Tapi kalau hati sebagai hamba mau taat kepada Sang Pemberi hidup, kepada Tuannya, yaitu tidak lain dari Allah sendiri. Maka Bunda Maria selalu bertanya, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Kalau kita selalu bertanya dalam hidup apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita selalu berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Enggak seenaknya sendiri, enggak sakarepe dewe kalau orang Surabaya bilang. Tetapi hidup ini jadi susah dalam masyarakat, hidup di keluarga jadi susah. Ada perpecahan, ada persaingan karena masing-masing sakarepe dewe. Di gereja ada perpecahan karena masing-masing punya agenda sendiri dan itu yang diperjuangkan. Dan Anda lihat saat kita memperjuangkan agenda kita pribadi, apa yang kita mau, seringkali kita jadi jauh dari Allah dan jatuh dalam dosa. Kalau hari ini kita melihat figur Bunda Maria yang begitu rendah hati dan taat sama Tuhan, walaupun sulit jalannya, dia terus mengikuti kehendak Tuhan. Walaupun dia enggak mengerti, dia terus mengikuti kehendak Tuhan. Ada figur wanita lain dalam kitab suci, namanya Herodias. Kenal gak sama Herodias? Herodias ini istrinya Herodes Antipas. Tapi Anda tahu Herodias ini terkenal karena membunuh Yohanes Pembaptis. Saat anaknya menari dengan begitu indah, Herodes Antipas bilang, kamu mau hadiah apa? Anaknya tanya sama mamanya, ma minta apa? Mamanya bilang, tidak kurang dari kepala Yohanes Pembaptis. Sementara Bunda Maria memberi hidup, Herodias mencabut nyawa. Karena dia punya
agendanya sendiri. Tapi Anda tahu kenapa dia itu begitu benci sama Yohanes Pembaptis? Sederhana, karena Yohanes Pembaptis mengatakan kebenaran. Dia bilang, gak boleh itu Herodes Antipas menikah sama Herodias, karena Herodias itu sudah menikah. Siapa yang dinikahin oleh Herodias sebelum Herodes Antipas? Herodes kedua, yang tidak lain adalah saudara tiri dari Herodes Antipas. Mereka ini dua-duanya adalah anak dari Herodes Agung yang membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa. Ini anaknya dua. Mereka cuma anak dari ibu yang berbeda. Tetapi Herodias, walaupun dia sudah tahu dia salah, walaupun dia sudah diperingatin gak boleh, tetap dilakukan karena apa? Sakarepe dewe. Ini mauku, ini agendaku, melawan Tuhan. Jadi tidak taat. Makanya kalau kita hidup ini hanya mau-maunya kita sendiri, kita harus tanya pada diri sendiri. Jangan-jangan ini aku tidak hidup dengan hati sebagai hamba, tapi mau jadi bos terus, mau jadi hebat terus. Efeknya adalah bisa-bisa melawan Tuhan. Padahal kita tahu kan, kehendak Tuhan adalah selalu yang terbaik. Anda dalam hidup mau cari kehendak siapa? Mau lakukan kehendak siapa? Kalau percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik, harus taat. Dan tentu poin yang ketiga, setia. Setia artinya taat bukan sebentar aja. Taat bukan hanya pada masa Advent. Taat bukan hanya 1 minggu sesudah Natal. Aduh, baru dengar khotbah, aku mau jadi pribadi yang taat sama Tuhan, puji Tuhan. Cuma bertahan 1 hari, 1 minggu. Atau bahkan pulang gereja udah buat dosa lagi ya. Padahal waktu di gereja doanya ini sampai nangis-nangis. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan kepadaku. Tapi pulang gereja udah langsung marah-marah sama suami, langsung marah-marah sama anak-anak lagi ya. Langsung sakarepe dewe. No. Kalau setia itu artinya panjang, terus menerus, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Sehingga ini menjadi bagian dari diri kita, kepribadian kita. Terutama dalam saat sulit hidup kita, kita mau setia kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bahkan dalam hal-hal kecil. Sehingga dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh memberi hidup. Bunda Maria adalah ibu yang luar biasa. Dia selalu setia sama Yesus putranya sampai di kaki salib. Saat terakhir hidupnya Yesus di dunia, Bunda Maria setia. Bunda Maria membantu Yesus, menyertai Yesus, bahkan dalam saat paling sulit sekalipun. Bukan kehendaknya yang terjadi, tapi kehendak Tuhan sampai akhir hidup Yesus. Tapi Herodias, apa yang dilakukan? Demi kehendakku, demi yang aku mau, aku bisa hancurin hidup anakku. Herodias sayang gak sama anaknya? Gak sayang sama anaknya. Dia hanya memanipulasi anaknya. Ternyata kalau seseorang itu hidup dalam dosa, anaknya pun bisa dikorbankan. Jangan salah. Kenapa? Karena tarikan dosa, kelekatan pada dosa itu bisa lebih kuat daripada keinginan supaya anak kita bisa jadi baik. Apa yang dilakukan Herodias? Herodias minta supaya anaknya minta kepala dari orang lain. Anda bisa bayangkan gimana dia tahu itu salah, tapi dia pakai anaknya. Dia memanipulasi anaknya supaya anaknya ini juga jatuh dalam dosa. Demi apa? Kepentingannya sendiri. Ada ibu yang memanipulasi anaknya demi agendanya. Ada. Herodias. Jangan-jangan karena kita dikuasai oleh dosa, kita gak rendah hati. Kita juga memanipulasi
hidup anak-anak kita demi namaku, demi kehebatanku, demi agendaku. Apa bedanya Anda dari Herodias? Ini kan merusak hidup anak kan? Anak yang seharusnya bisa hidup dalam kebenaran, anak yang seharusnya bisa menikmati keindahan hidup, menari luar biasa, dirusak oleh agenda mamanya. Jangan sampai kita hidup seperti Herodias, pembawa kematian, bukan hanya kepada Yohanes Pembaptis, bukan hanya pada dirinya, bahkan pada anaknya, dibawa pada kematian karena mamanya. Nah, makanya kita harus belajar hidup sebagai hamba seperti Bunda Maria yang memberi hidup. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya coba cari contoh dalam keluarga bagaimana kita bisa hidup sebagai hamba, dan saya dibawa kepada satu pasang suami istri namanya Luigi dan Maria Quattorci. Mereka ini dibeatifikasi sama-sama barengan sebagai suami istri. Tapi apa sih yang hebat yang mereka lakukan? Sebenarnya mereka ini pasangan biasa aja, menjalani hidup biasa. Tetapi hal yang biasa dilakukan dengan taat dan setia, hari demi hari. Mereka selalu rajin doa, mereka rajin ekaristi, mereka tinggal di Roma dan waktu menikah diberkati di Roma, ya, Basilika Santa Maria Maggiore, dan mereka rajin ekaristi dari mereka masih muda. Mereka rajin doa rosario bareng-bareng. Dan karena selalu hidup sesuai dengan perintah Tuhan, saat ada panggilan yang sulit yang harus dijalankan, membela kebenaran, mereka bisa lakukan dengan rahmat Tuhan. Salah satu hal yang luar biasa yang keluarga ini lakukan adalah menyelamatkan banyak orang Itali, keturunan Yahudi. Waktu Perang Dunia Kedua mereka kan dicari kan dan dibunuhin. Tapi mereka sediakan rumah mereka untuk orang-orang Itali keturunan Yahudi untuk dilindungi. Tapi resikonya adalah kalau sampai mereka ketahuan, satu keluarga habis. Tapi karena mereka dekat sama Tuhan, mereka hidup dalam kebenaran, mereka mau setia bahkan dalam hal sulit, mereka bisa menyelamatkan banyak sekali orang Itali keturunan Yahudi karena mereka setia pada kebenaran. Akibatnya apa? Anak-anaknya juga jadi sangat dekat sama Tuhan. Mereka punya 4 anak, 2 jadi romo, 1 jadi suster, dan 1 awam. Yang awam ini sekarang juga sedang dalam proses untuk jadi santa. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena mereka taat dan setia. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Semoga kita semua meneladan contoh Bunda Maria untuk hidup dengan hati hamba yang mau taat dan setia kepada Bapa. Amin.